Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Bapa, terima kasih ku naikkan kepadamu di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Boker Tov. Di dalam bahasa Ibrani yang berarti good morning. Nah, biarlah sepanjang hari ini Roh Kudus tetap hidup tinggal memenuhi kehidupan kita, sehingga kita dikuasai sepenuhnya dan dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab kalau tidak demikian, maka kita akan mengalami hal-hal yang selain tidak berkenan di hadapan Tuhan, juga sesuatu yang akan membuat kita sendiri mengalami kesulitan. Seperti contoh yang ada pagi hari ini, yaitu yang bisa kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang ke-14 mulai. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini, mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau akan merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu kepadanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawaannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud, anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya.
Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Nah, pagi hari ini kita melihat bagaimana kehidupan Saul yang sangat bertolak belakang dalam kaitannya dengan Roh Kudus. Jadi saudara lihat, Roh Kudus itu mau tidak mau, itu berperan penting dalam kehidupan manusia. Jadi kita nampaknya tidak punya pilihan lain kecuali dipimpin oleh Roh Kudus saja. Kita tidak bisa mengatakan, wah sedikit-sedikit Roh Kudus lah. Wah sedikit-sedikit Roh Kudus. Roh Kudus biar ngurus urusannya sendiri saja deh. Aku ngurus urusanku sendiri. Kenapa harus dikait-kaitkan seperti ini? Saudara sekalian, masalahnya adalah tidak sesimpel itu. Tidak sesederhana demikian. Kalau misalnya hanya Roh Kudus saja, mungkin tidak terlalu bermasalah. Andai kata pun manusia tidak mau berhubungan dengan Roh Kudus, sedikit-sedikit Roh Kudus, udah nggak usah lah. Mungkin tidak terlalu bermasalah. Tapi mari saya akan tunjukkan sekarang. Ini masalah yang sebenarnya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh tidak memahami hal ini, maka kita akan mengalami keadaan, kondisi, situasi yang betul-betul mengerikan. Kita lihat dulu Saul. Dari awalnya dikatakan Roh Tuhan itu memenuhi kehidupannya. Coba kita cek itu di dalam pasal yang ke-10 dari 1 Samuel ini, ayat yang ke-6. Dikatakan, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Nah, sampai di sini dulu. Pada awalnya, Roh Kudus dikatakan Roh Tuhan ini menguasai kehidupan Saul, mengendalikan kehidupannya, memenuhi kehidupannya. Ada fullness of the Spirit dalam kehidupan si Saul ini. Sehingga dia bisa menjadi raja yang memimpin seluruh Israel. Dan ini adalah raja yang pertama. Karena sebelumnya belum ada. Sebelumnya itu adalah sistem hakim-hakim yang mewakili Allah secara langsung. Jadi Allah adalah rajanya secara langsung. Tapi kemudian orang Israel mulai tiru-tiru, meniru bangsa lain, kepingin mempunyai raja sendiri. Ya Allah mengatakan, ya silahkan. Dan inilah sebabnya sejarah mencatat bahwa mulainya monarkianisme atau monarki, yaitu kerajaan
di kalangan orang Israel, yaitu raja yang pertama adalah Saul. Dan dia diurapi Roh Kudus, dipenuhi sedemikian rupa. Dan kita lihat ketika dipenuhi Roh Kudus, urapan Allah ada atasnya, dia berhasil, beruntung, dan segala macam. Tapi, sayang sekali, ternyata Saul memang bukan robot. Dia adalah pribadi yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak sendiri. Dia lebih memilih untuk mengikuti keinginannya sendiri, kemauannya sendiri, pikirannya sendiri. Dan ini berlangsung berkali-kali. Ya, ini merupakan tentunya suatu penolakan terhadap pimpinan Roh Kudus. Dan karena dia menolak Roh Kudus, akibatnya adalah Roh Kudus dikatakan dalam ayat 14 tadi, meninggalkan dia. Jadi sekarang tidak ada Roh Kudus lagi dalam diri Saul. Kelihatannya bebas kan? Kelihatannya tidak apa-apa. Tapi di sini masalahnya. Ada roh lain, yaitu roh jahat, yang menguasai kehidupannya. Tadi sementara Roh Kudus memenuhi kehidupan Saul, roh jahat nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang ketika Roh Kudus sudah undur dari Saul, ya maka roh jahat leluasa sekarang. Nah, dalam ayat 14 tadi ya dikatakan roh jahat yang daripada Allah. Nah, ini perlu kita pahami dengan baik. Di dalam bahasa aslinya itu dikatakan ruah ra'a me'et Adonai. Itu bukanlah roh jahat. Jadi Tuhan itu punya agen-agen roh jahat, bukan. Tapi ini dalam pengertian diizinkan oleh Tuhan. Roh jahat yang daripada Tuhan. Nanti mungkin lain saat kita akan pelajari apa sebetulnya yang terjadi di balik semuanya ini. Yaitu tentunya di dalam alam roh. Bagaimana roh jahat, bagaimana Allah, dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan dari Allah di sini, itu sebetulnya yang dimaksud adalah diizinkan oleh Allah. Permitted by God. Jadi kita mengerti bahwa roh jahat pun tidak sebebas-bebasnya untuk bisa mengacau kehidupan manusia. Kecuali diizinkan oleh Tuhan, dia tidak bisa bekerja, melakukan apa-apa. Nah, karena Roh Kudus sudah undur, ya tentu saja Tuhan tidak akan melarang, karena Saul tidak terkendali lagi. Nah, roh jahat, ya leluasa sekarang. Jadi ini masalahnya. Kembali saya ulang lagi. Andai kata ada orang yang mengatakan, wah sedikit-sedikit Roh Kudus. Sedikit-sedikit Roh Kudus. Udahlah Roh Kudus biar ngurus sendiri. Saya ngurus sendiri. Tidak bisa begitu. Karena apa? Ada roh lain. Andai kata tidak ada roh lain mungkin tidak masalah. Tetapi karena ada roh lain inilah yang membuat kehidupan manusia itu kacau balau kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus.
Seperti contohnya Saul ini. Sebelumnya ketika Roh Kudus menguasai kehidupannya, mengurapi dia, memenuhi dia, menuntun kehidupannya, keberhasilan terjadi, keberuntungan terjadi, kemenangan terjadi. Itu dicatat jelas di dalam pasal sebelumnya, yaitu 14 ayat yang ke-47. Bangsa-bangsa itu ditaklukkan oleh Saul. Dia berkemenangan dalam setiap peperangan. Tapi kini, setelah tidak ada Roh Kudus, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Roh jahat yang menguasai kehidupannya. Nah, masuk ke pasal berikutnya, pasal 17. Di sini diceritakan ada bangsa Filistin yang sama, yang menyerbu Israel. Padahal Filistin sebelumnya ditaklukkan oleh Saul. Kali ini Saul tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi di situ ada pahlawan yang bernama Goliat. Sudah lihat bedanya di sini. Ketika tidak dipimpin Roh Kudus, tidak ada Roh Kudus, tidak ada hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, mari kita betul-betul menyadari bahwa kita ini sangat butuh Roh Kudus. Butuh kepenuhan Roh Kudus ini. Lebih dari segalanya. Orang boleh mencapai tingkat intelektual yang luar biasa. Tapi kalau tanpa Roh Kudus, semuanya sia-sia. Seperti yang dialami oleh Saul ini. Nah, oleh karena itu, saudara, mari saat ini kita betul-betul menyadari fullness of the Spirit itu sangat penting dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu sangat berperan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa mengatakan, wah, kenapa sih saya harus dengan Roh Kudus? Malah jadi masalah ini. Andai kata tidak ada Roh Kudus, saya bisa jalan sendiri. Oh, nggak bisa. Sudah terbukti dalam kehidupan Saul ini. Saul pun juga tidak bisa mengklaim, kenapa sih harus Roh Kudus ini loh? Sehingga dia mengalami banyak hal seperti itu. Justru terbukti ketika tidak ada Roh Kudus, roh yang lain itu yang menguasai dirinya. Nah, terlebih lagi tadi kita baca, ketika Roh Kudus sudah undur, maka Saul diganggu oleh roh jahat. Ya dikerjai sudah. Saul tidak bisa berbuat apa-apa. Dan semua orang tahu. Bawahan-bawahannya, hamba-hambanya tahu semua. Sampai mereka mengusulkan, kalau lagi diganggu roh jahat, biarlah ada seorang yang menaikkan pujian kepada Tuhan dengan diiringi musik. Nah, akhirnya didapati Daud yang waktu itu adalah seorang pemusik juga, pemazmur. Sehingga sewaktu-waktu ketika Saul diganggu oleh roh jahat itu, maka pujian ini akan membuat roh jahat itu undur. Dan Saul menjadi tenang kembali. Itu terjadi berulang-ulang. Dan tadi kita baca jelas sekali ya. Bagaimana Saul itu suka kepada Daud. Nah, saudara sekalian, ini bagus. Saul suka kepada Daud. Tapi tunggu dulu. Ya. Coba sekarang kita maju ke pasal 18. Ayat yang ke-8 sekarang.
Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ya. Nah, ini aneh. Tadi dalam ayat yang ke-23 pasal 16 tadi dikatakan Saul sangat suka kepada Daud. Sekarang ternyata benci. Ini kehidupan orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Berubah-ubah terus. Tidak konstan, tidak stabil. Karena ada roh jahat yang mengganggu. Roh Kudus tidak punya peran untuk menghasilkan kebencian. Roh Kudus selalu buahnya kasih. Dan seterusnya. Jadi sudah lihat tanpa Roh Kudus. Cuma masalah yang ada. Oleh karena itu mari saat ini kita selalu berdahkan diri di hadapan Tuhan. Dan tidak usah niru-niru yang lain. Pokoknya katakan Roh Kudus, pimpin aku, kuasai aku dan penuhi aku. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Silahkan berkarya dalam hidup kami. Pimpinlah kami, kuasai kami. Penuhi kami Tuhan. Sehingga kemuliaan-Mu terpancar melalui kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Dan kami selalu memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kuasa yang lain bisa menyentuh kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.